Berikan kabar gembira. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau mendengar ucapan, lalu mereka mengikuti yang terbaik. Tidak asal ikut. Tidak semua ucapan diikut. Tidak asal yang viral diikut. Tidak. Didengar, tapi dipilah, diambil yang baik. Itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah orang yang berakal. Orang yang ikut-ikutan bukan orang yang berakal, tapi itu adalah sampah. Sampah itu kalau ada banjir, maka dia akan terapung. Dan dia tidak akan mengalir kecuali kemana arus itu mengalir. Itu sampah. Tapi orang yang berakal tidak. Orang yang berakal itu berjalan berdasar petunjuk Allah, berdasarkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, wahai para pemuda, wahai para pelajar, jadilah kalian pelajar-pelajar yang cerdas. Jangan asal ikut, lihat itu baik atau tidak. Boleh kalian dengar. Apalagi di zaman sekarang, zaman informasi yang sangat dahsyat. Masya Allah, berjubel informasi. Tapi saring, jangan asal diterima. Jangan sampai kalian jadi tong sampah. Semua masuk di situ. Yang masuk ke dalam hati kita, yang masuk kepada pikiran kita, dan yang kemudian yang kita pilih, hendaknya yang betul-betul baik. Yang baik, kita bisa, ini yang buruk ditinggalkan. Bahkan yang baik saja, kita ambil yang terbaik. La takunu imma. Jangan kalian menjadi orang yang ikut-ikutan. Jika orang baik, ikut baik. Jika orang buruk, ikut buruk. Walakin fattinu, kata Nabi. Tapi cerdaskan hatimu. Jangan hanya ikut-ikutan belaka. Jangan hanya ikut yang viral. Jangan hanya ikut yang banyak. Perlu diketahui, yang banyak itu biasanya adalah tidak berharga. Lihat, mana yang lebih banyak emas daripada sampah. Lihat, mana lebih banyak antara mutiara dengan serakan-serakan yang tidak bermakna. Jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama. Jangan seperti hatibul lail, pencari kayu bakar di malam hari, yang tidak bisa membedakan mana ular, mana kayu bakar. Diambil semuanya, maka dia akan celaka. Kita hidup saat ini, gak apa-apa. Gak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tapi yang jelas alhamdulillah kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tinggal berikutnya, kita akan diuji. Apakah betul kita ikut ajaran Nabi Muhammad, meskipun kadang-kadang gak viral, atau kita justru ikut ajaran orang-orang barat, orang-orang orientalis, dan karena itu viral dan banyak penggemar. أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد قائد المؤمنين في الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. والله سبحانه وتعالى يحب المتقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر walillahil hamd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tidak terasa seakan Ramadan datang baru kemarin. Tapi ternyata pada pagi hari ini dan semenjak mulai kemarin diiringi dengan terbenamnya matahari dan munculnya hilal, maka Ramadan mau tidak mau, boleh tidak boleh meninggalkan kita bersama. Memang ada kegembiraan karena ini memang hari raya, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ya siapa yang berpuasa pasti mendapatkan hari raya, siapa yang berkorban pasti mendapatkan ganjaran. Itu sunnatullah, hukum Allah yang tidak akan pernah berubah. Tapi kita merasakan juga ada kesusahan dan kesedihan karena kita ditinggal tamu agung yang kita belum tahu apakah nanti ketika tamu agung ini datang kita masih ada dan masih bisa berjumpa. Insya Allah Ramadan tahun yang akan datang lagi selama memang belum kiamat. Karena segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tunduk dan patuh kepada Allah. Bulan, matahari, tumbuh-tumbuhan, semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari tidak akan pernah meleset, terbit pada saatnya dan terbenam pada saatnya. Bulan juga begitu, tidak akan meleset. Memang muncul yang disebut dengan hilal dan kemudian perlahan-perlahan membesar hingga purnama, lalu kemudian perlahan-perlahan berkurang hingga berkurang dan kemudian muncul tanggal baru lagi. Itu sunnatullah, tidak akan berubah. Dan karena itulah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pengetahuan sehingga kita mengetahui ini tanggal berapa, ini tanggal berapa, ini hari apa, dan seterusnya, dan ini tahun berapa. Dan dengan demikian kita pun bisa menghitung sudah berapa Allah Subhanahu wa ta'ala kasih umur kepada kita semuanya, sudah berapa Allah kasih nikmat, sudah berapa kali kita bernafas. Ya, tidak terhitung jumlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, mari sejenak kita mencermati hasil utama yang seharusnya kita dapatkan melalui Ramadan. Karena sesungguhnya Ramadan dengan ibadah khasnya, yaitu siam, itu adalah merupakan tarbiyah, itu adalah merupakan pendidikan yang tentu saja ada maksud dan tujuan. Untuk apa kita menjalaninya? Sebagaimana untuk apa kita dididik? Untuk apa kita belajar? Dan seterusnya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, secara umum tentu saja pendidikan itu menginginkan wujudnya al-insan al-dzaki, al-insan yang disebut sebagai ulul albab, manusia yang cerdas,
manusia yang berakal fikiran. Karena ternyata manusia memang Allah berikan kecerdasan, tapi bisa jatuh lebih buruk daripada binatang. Binatang bodoh, tapi bisa terjadi manusia itu lebih bodoh daripada binatang. Ulaika kal an'am balhum adall. Manusia itu bisa seperti binatang ternak, dan bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Oleh karena itu Allah kasih kita Ramadan dengan ibadah puasa agar kita bisa selalu cerdas, agar kita selalu bisa berakal. Dan bagaimana kita berakal itu? Yang pertama, agar kita itu cerdas, agar kita itu berakal. Dan bukti bahwa kita itu berakal, yang pertama adalah menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu. Karena pada dasarnya manusia ini itu adalah tidak tahu apa-apa. Manusia ini lahir la ta'lamuna syai'a, kalian nggak tahu apa-apa. Kita itu tanpa Al-Quran, tanpa wahyu, nggak tahu siapa diri kita sendiri. Kita nggak tahu siapa pencipta ini. Kita tidak tahu untuk apa kehidupan ini. Dan kita tidak tahu kemana manusia akan pergi meninggalkan kehidupan ini. Kok ada yang lahir, ada yang mati. Itulah Al-Quran menjawab semua ketidaktahuan kita. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah Ramadan, di mana Ramadan Allah perintahkan kita berpuasa adalah karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi kita diperintahkan oleh Allah berpuasa di bulan Ramadan karena bulan Ramadan itulah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Quran itulah menu bagi orang-orang yang cerdas. Ulul albab, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Surat Shad ayat 9. Kitab yang kami turunkannya kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, mubarak, diberkahi, agar mereka itu menghayatinya, memahaminya, mengerti ayat-ayatnya, dan agar orang yang berakal itu bisa mempelajari dan mengambil pelajaran. Bapak dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, selama bulan Ramadan kesibukan kita yang paling utama adalah membaca Quran. Dan tentu saja ini tidak boleh berhenti dengan berakhirnya Ramadan. Ibu-ibu, anak-anakku sekalian, dan bapak kita semuanya, jangan dimasukkan Al-Quran ke dalam laci lalu dikunci. Tetap taruh Al-Quran di meja sebagai menu yang lebih penting daripada makan dan minum. Karena tanpa Al-Quran kita itu nggak tahu apa-apa. Lihat orang yang tidak tahu Al-Quran, dia menyembah batu, menyembah bulan, menyembah matahari, bahkan sangat tragis. Orang yang tidak tahu Al-Quran itu sampai ada yang menyembah binatang. Kerbau disembahnya. Padahal tentu saja kalau dia dibilang kerbau marah. Tapi itulah orang yang tidak mengerti Al-Quran. Dan lihat sampai sekarang, orang yang tidak mengerti Al-Quran karena tidak mau baca Quran, tidak mau buka Al-Quran, maka dia tidak tahu sampai mengatakan manusia itu dari kera. Padahal tentu saja semua orang kalau dibilang kamu kera, maka dia pasti marah. Tapi itulah kebodohan orang yang tidak mengerti Al-Quran. Oleh karena itu sungguh tidak mungkin kita itu cerdas, nggak mungkin kita itu berakal tanpa membaca Al-Quran. Ilmu apa saja tidaklah merupakan ilmu dan tidak ada gunanya kalau tidak dilandasi dengan ilmu Al-Quran. Karena itu Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan ini tentu bisa dibalik. Tentu saja seburuk-buruk kalian adalah kalau ada yang nggak mau belajar Al-Quran, nggak mau mengajari Quran, nggak mau belajar Al-Quran, maka itulah manusia terburuk dalam kehidupan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita pernah meninggalkan kehidupan ini sedang anak-anak kita tidak tahu Al-Quran. Ajari anak kita Al-Quran. Sekolahkan anak kita agar mengerti Al-Quran. Tidak ada gunanya kita meninggalkan anak punya derajat yang tinggi, pangkat yang tinggi, gelar yang berderet, sekolah kemana-mana, tapi ternyata nggak belajar Al-Quran dan tidak mengerti Al-Quran. Tidak ada gunanya. Sederet apapun gelar, kalau tidak dilandasi dengan Quran, tidak punya Al-Quran, maka itu sama dengan Abu Jahal. Karena Abu Jahal itu orang hebat. Abu Jahal itu cerdas dalam tataran manusia saat itu, luar biasa. Tapi sayang, dan memang namanya bukan Abu Jahal awalnya, namanya Abul Hakam, S3 sarjana hukum itu kira-kira pada zaman itu, atau profesor. Nah, itu Abul Hakam, bapaknya ahli hukum, bapaknya ahli hukum, Abul Hakam. Tapi karena tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, padahal Al-Quran sudah ada di depan matanya, dan dia tahu, tidak bisa mengingkari bahwa Al-Quran adalah hak minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersumpah setelah 3 hari ngintip Nabi membaca Al-Quran. Dia bersumpah tidak, kita harus tidak mendengarkan Al-Quran. Kalau mendengarkan Al-Quran bahaya kita kan, akan terpengaruh. Begitu dia bersumpah. Dan karena itulah namanya berubah dari Abul Hakam menjadi Abu Jahal. Nyaris kita tidak tahu nama sebenarnya Abul Hakam atau Amr bin Hisham. Yang kita tahu adalah Abu Jahal. Itulah orang yang tidak mengerti Al-Quran, menjadi ajhalul khalq, menjadi seburuk-buruk makhluk. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, orang yang cerdas, orang yang berakal, itu adalah orang yang banyak berpikir dan banyak berzikir. Banyak berpikir, banyak ikhtiar, banyak berzikir, banyak berdoa. Itu orang yang cerdas. Tidak hanya berpikir tanpa berikhtiar, tidak hanya berpikir tanpa berzikir dan berdoa. Tidak cukup juga hanya berzikir, berdoa, tidak berpikir dan tidak berikhtiar. Bukan itu orang yang cerdas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan peredaran pergantian malam dan siang, sungguh benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, liulil albab, bagi orang yang punya akal, bagi orang yang punya kecerdasan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Itulah ulul albab yang banyak berzikir kepada Allah, baik di waktu berdiri, baik di waktu duduk, baik di waktu berbaring. Ulul albab sampai tidurnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangunnya juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cukup itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Berpikir penciptaan apa yang ada di alam semesta ini. Karena sungguh di alam semesta ini banyak sekali pelajaran. Di atas kita ini, Masya Allah, seperti butiran-butiran pasir yang ada di pinggir laut. Tapi alhamdulillah, beredar dengan sangat baiknya. Tidak ada yang berjatuhan hingga menjatuhi kita yang hidup di planet bumi ini. Matahari tertib,
bulan tertib, bintang-bintang tertib. Orang-orang tua kita dahulu tidak punya jam, tidak punya kompas, tapi selalu bisa berangkat dan bisa pulang. Kenapa? Bisa mengambil pelajaran dari bintang-bintang yang Allah gelar di angkasa. Luar biasa. Petani juga bisa berpikir, menanam. Ini, musim itu. Dan menanam cabai pasti hasilnya cabai. Menanam tomat hasilnya tomat. Meskipun cabai dan tomat itu dijejer, tidak akan ketularan. Cabai tidak akan ketularan tomat. Tomat tidak akan ketularan cabai. Dan subhanallah, ada juga makhluk ulat. Ulat tentu kita sangat ngeri, jijik melihatnya. Tapi ternyata kita melihat kupu-kupu. Subhanallah, kupu-kupu. Dan itu ternyata dari ulat. Ulat bisa menjadi kupu-kupu. Tapi iya, tidak ada kupu-kupu yang kembali menjadi ulat. Bapak dan saudara-saudara sekalian, orang yang cerdas, orang yang berzikir, orang yang berpikir, orang berikhtiar. Dan iya, zikir itu dahsyat. Subhanallah, itu dahsyat. Alhamdulillah, itu dahsyat. La haula wa la quwwata illa billah, itu dahsyat. Para nabi dan para rasul ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya adalah dengan zikir, dengan doa. Dan oleh karena itu jangan ada yang segan, jangan ada yang ragu dan bimbang untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Sesulit apapun dalam hidup ini, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit silakan minta kepada Allah. Yang sedang kesulitan silakan minta kepada Allah. Yang sedang kesusahan silakan minta kepada Allah. Tapi memang ingat, jangan baru minta kepada Allah di saat sulit. Ingatlah kepada Allah di semua keadaan. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah dalam kondisi senang, niscaya Allah ingat kepadamu dalam kondisi susah. Ud'auni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku mengabulkan. Bahkan banyak yang sudah Allah berikan kepada kita tanpa sebelumnya kita minta terlebih dahulu. Yang ketiga, Bapak dan saudara-saudara sekalian, orang yang cerdas itu orang yang selalu bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Dan tidak bisa tertipu dengan keburukan, meskipun keburukan itu tampaknya indah. Meskipun keburukan itu menyenangkan. Meskipun keburukan itu viral dan banyak penggemar. Orang yang cerdas tetap bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Meskipun yang hak itu sedikit. Meskipun kadang-kadang yang hak itu diremehkan. Meskipun kadang-kadang yang hak itu dihina. Dan itulah dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira Nabi Muhammad itu langsung dipuja, langsung dipuji. Nabi Muhammad itu dihina menjadi orang yang gila. Nabi Muhammad itu dihina menjadi tukang sihir. Nabi Muhammad itu dihina sebagai orang yang cari jabatan dan seterusnya. Itu. Tapi tetap yang hak. Bahkan Nabi Muhammad pernah dilemparin batu hingga berdarah kakinya. Tapi orang yang cerdas, lihat Abu Bakar, lihat Khadijah, lihat Bilal, cerdas dia. Tidak. Lihat Mus'ab bin Umair, setelah melihat Nabi Muhammad SAW, cerdas dia. Tidak. Orang seperti ini bukan gila. Karena kalau orang seperti ini gila, yang lain lalu bagaimana? Dan mereka sendiri juga tidak bisa tidak membuktikannya. Mereka titip barang itu kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka sendiri yang menggelari Al-Amin. Loh kok kemudian berbalik mereka mengatakan Nabi itu gila. Tapi itulah Allah menguji siapa yang cerdas dan siapa yang bodoh. Qul la yastawil khabith wat thayyib
Walau a'jabaka kasratul khabith, fattaqullaha ya ulil albab. Katakanlah wahai Muhammad. Nabi Muhammad disuruh untuk mengatakan, katakan, la yastawil khabith wat thayyib. Tidak sama. Enggak mungkin sama yang buruk dengan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabith. Meskipun yang buruk itu, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, tetap enggak sama. Karena saat itu, iya, tetaplah pendukung Abu Jahal itu yang lebih banyak. Tetaplah berhala-berhala itu yang viral dan yang ramai. Yang mengucapkan la ilaha illallah hampir tidak ada. Kecuali setelah Abu Bakar masuk Islam. Dan tentu diawali Nabi Muhammad, Khadijah, Ali. Lalu kemudian disusul ada Bilal yang kelasnya sangat rendah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah saat itu kecil, sedikit. Pendukung Nabi Muhammad sedikit. Oleh karena itu andaikan ada pilkada atau pilpres saat itu, maka tentu yang menang telak adalah Abu Jahal. Kita nggak tahu juga. Andaikan kita hidup pada saat itu, kita ini ikut barisan Nabi Muhammad atau ikut barisan Abu Jahal. Model-model orang seperti kita. Karena yang ikut Nabi Muhammad sangat sedikit. Dan kalau ada, nasibnya seperti Bilal, disiksa. Adakah di antara kita yang kuat disiksa di padang pasir yang seperti bara api? Alhamdulillah, kita hidup saat ini. Kita hidup saat ini. Gak apa-apa. Gak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang jelas alhamdulillah kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal berikutnya kita akan diuji. Apakah betul kita ikut ajaran Nabi Muhammad meskipun kadang-kadang gak viral, atau kita justru ikut ajaran orang-orang barat, orang-orang orientalis, dan karena itu viral dan banyak penggemar. Allah melanjutkan, fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah supaya enggak salah. Ya ulil albab, wahai orang yang berakal. Bapak dan saudara-saudara sekalian, yang keempat, orang yang berakal, ulil albab itu adalah banyak mendengar. Memang banyak mendengar, tapi bisa menyaring dan memilih yang terbaik. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika ulul albab. Berikan kabar gembira. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau mendengar ucapan, lalu mereka mengikuti yang terbaik. Tidak asal ikut. Tidak semua ucapan diikut. Tidak asal yang viral diikut. Tidak. Didengar, tapi dipilah, diambil yang baik. Itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah orang yang berakal. Orang yang ikut-ikutan bukan orang yang berakal, tapi itu adalah sampah. Sampah itu kalau ada banjir, maka dia akan terapung. Dan dia tidak akan mengalir kecuali kemana arus itu mengalir. Itu sampah. Tapi orang yang berakal tidak. Orang yang berakal itu berjalan berdasar petunjuk Allah, berdasarkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, wahai para pemuda, wahai para pelajar, jadilah kalian pelajar-pelajar yang cerdas. Jangan asal ikut, lihat itu baik atau tidak. Boleh kalian dengar. Apalagi di zaman sekarang, zaman informasi yang sangat dahsyat. Masya Allah, berjubel informasi. Tapi saring, jangan asal diterima. Jangan sampai kalian jadi tong sampah. Semua masuk di situ. Yang masuk ke dalam hati kita, yang masuk kepada pikiran kita, dan yang kemudian yang kita pilih, hendaknya yang betul-betul baik. Yang baik, kita bisa, ini yang buruk ditinggalkan. Bahkan yang baik saja, kita ambil yang terbaik. La takunu imma. Jangan kalian menjadi orang yang ikut-ikutan. Jika orang baik, ikut baik. Jika orang buruk, ikut buruk. Walakin fattinu, kata Nabi.
tapi cerdaskan hatimu. Jangan hanya ikut-ikutan belaka. Jangan hanya ngikut yang viral. Jangan hanya ikut yang banyak. Perlu diketahui, yang banyak itu biasanya adalah tidak berharga. Lihat, mana yang lebih banyak emas daripada sampah. Lihat, mana lebih banyak antara mutiara dengan serakan-serakan yang tidak bermakna. Jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama. Jangan seperti hatibul lail, pencari kayu bakar di malam hari, yang tidak bisa membedakan mana ular, mana kayu bakar. Diambil semuanya, maka dia akan celaka. Yang kelima, Bapak dan saudara-saudara sekalian, orang yang cerdas itu orang yang bisa mengambil pelajaran. Pelajaran dari sejarah-sejarah, khususnya kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan sangat jelas kisah-kisah itu. Bagaimana yang ikut Nabi selamat, yang tidak ikut Nabi celaka. Sehebat apapun, sebesar apapun, kalau tidak ikut Nabi celaka. Yang tidak ikut Nabi Nuh celaka. Yang ikut Nabi Nuh selamat. Yang tidak ikut Nabi Ibrahim celaka. Yang ikut Nabi Ibrahim selamat. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri selamat meskipun dibakar dengan kobaran api yang sedemikian sangat dahsyat. Yang tidak ikut Nabi Musa celaka, dan itulah Fir'aun. Celaka. Orang yang sangat hebat saat itu, tapi celaka. Harus megap-megap di laut. Dan sama berikutnya disusul oleh Qarun. Qarun, orang yang terkaya saat itu. Celaka dia karena tidak ikut Nabi Musa. Justru tenggelam, dibenamkan dengan harta dan kekayaannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh benar-benar ada pada kisah-kisah mereka terdahulu itu pelajaran bagi orang yang berakal. Jangan ada di antara kita yang sombong, abadi, atau harga mati. Tidak ada. Yang punya harga mati hanya Allah. Kita semuanya tidak punya harga mati. Yang ikut Allah dan Rasulnya selamat. Tapi dimanapun yang tidak ikut Allah dan Rasulnya pasti akan lenyap, akan dihancurkan. Kita ini baru beberapa tahun. Sebelumnya ada Sriwijaya, sebelumnya ada Majapahit, sebelumnya ada ini dan itu. Dan kita tahu Soviet kurang apa besarnya, tapi lenyap berkeping-keping. Insya Allah, kalau Amerika itu tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga akan lenyap. Iya, karena itu sunatullah. Maka jangan kagum, jangan silau dengan kondisi kekuatan yang ada di dunia ini. Nggak ada apa-apanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menurunkan hujan dari langit, dan Allah bisa memuncratkan tiba-tiba air dari daratan. Allah bisa tiba-tiba membuat bumi ini bergoyang dan laut meluap. Kekuatan apa yang akan bisa menandingi? Teknologi apa yang akan bisa menandingi? Tidak ada. Dulu sudah banyak yang lebih hebat, dan itu sirna ketika manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau ikut Nabi Muhammad. Diutus Nabi Muhammad tapi nggak diikuti. Dan itu berlaku di alam semesta ini ya. Karena Nabi Muhammad itu tidak diutus oleh Allah hanya di Makkah. Tidak diutus oleh Allah hanya di Madinah. Tapi diutus oleh Allah kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Rahmatan lil alamin. Maka di mana ada umat, di mana ada suku, ada bangsa tidak menerima Nabi Muhammad SAW, maka pasti nggak dapat rahmat, dapat laknat, dan akan lenyap itu. Tapi dimanapun ada suku, dimanapun ada negara, dimanapun ada bangsa, ikut Nabi Muhammad SAW, pasti selamat dunia akhirat. Yang keenam, Bapak dan saudara-saudara sekalian, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mempersiapkan bekal. Karena kita hidup di dunia ini cari bekal. Apa bekalnya? Bekalnya itu adalah iman dan takwa. Harta tidak akan ada yang dibawa kecuali yang diinfakkan dan disedekahkan untuk kebaikan. Rumah kita tinggal, baju kita tinggal, yang kita pakai hanya 3 helai. Tidak ada. Bahkan jasad kita tinggal,
yang nanti kita bawa dan itu bisa menyelamatkan adalah bekal iman dan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Oleh karena itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau ada di antara kita pada pagi hari ini kesehatannya berkurang, enggak apa-apa. Kalau pagi hari ini ada yang pendengarannya kok berkurang dan merasa perlahan-lahan berkurang, enggak apa-apa. Kalau ada yang penglihatannya berkurang, enggak apa-apa. Ibu-ibu, kalau ada yang kulitnya mulai mengkerut dan seterusnya, rambutnya memutih, enggak apa-apa. Ya. Karena memang semuanya berkurang. Kalau harta kita bertambah, maka kekuatan makan kita, minum kita berkurang. Enggak ada orang yang semakin tua, semakin banyak makannya, tidak. Enggak apa-apa. Itu semua berkurang. Yang penting iman dan takwa kita tidak berkurang. Biarlah harta berkurang. Biarlah umur juga berkurang. Iya, umur kita berkurang. Tenaga kita berkurang. Yang penting iman kita terus bertambah. Hingga layak. Pada saatnya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Yang dipanggil oleh Allah bukan mana pejabat. Dari mana itu, mana yang dari Arab, mana yang dari Bengkulu, tidak. Yang dipanggil bukan atas dasar suku, atas dasar ketampanan, atas dasar kesarjanaan, tapi yang dipanggil adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mana jiwa yang tenang? Jiwa yang tenang karena terisi iman, terisi takwa. Karena orang yang tidak beriman pasti gemetar berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya marabbuk, siapa Tuhanmu? Enggak bisa dia. Bagaimana dia tenang? Tapi orang yang beriman dan bertakwa pasti tenang. Dan itulah panggilannya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Oleh karena itu, andaikan semua lepas dari diri kita, enggak apa-apa. Yang penting iman dan takwa kita tidak lepas. Hari ini banyak seperti yang disinyalir oleh Nabi, orang-orang yang menjual imannya demi kekayaan. Demi kekayaan, iman dan takwa dikorbankan. Demi jabatan, iman dan takwa dikorbankan. Demi gelar, iman dan takwa dikorbankan. Na'udzubillah. Nabi menyebutkan, rajulun yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang di pagi hari beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan kepentingan-kepentingan dunia. Maka semoga kita semuanya dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah kepada Tuhan dalam kondisi kamu senang dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa tub alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liasatidatina wa liikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa tilawatana wa jami'a ibadatina ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ij'alna min ashabil jannah.
jannatika jannatil firdaus ma nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.